Allahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sama-sama mengkaji kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari yang diberi muqaddimah juga merupakan murojaahnya oleh Ma'ali Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh. Kitab ini kitab yang sangat penting sekali. Jangan sampai seorang muslim tidak mengetahui prinsip-prinsip agamanya. Jangan sampai seorang muslim tidak mengetahui prinsip-prinsip akidahnya. Kitab inilah berisikan 11 prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita semuanya harus mengkajinya, yang kita semuanya harus memahaminya dengan baik, sehingga kita benar-benar mengetahui pondasi agama kita, sehingga bisa beragama sebaik-baiknya. Juga dengan mengetahui 11 prinsip ini, kita akan memiliki benteng yang kokoh insyaallah, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh syubhat-syubhat. Dan metode kajian kita masing-masing menyimak kitab, sekaligus kita mempraktekkan bahasa Arabnya. Jadi ada 2 faedah yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah faedah ilmu, yang kedua kaidah bahasa. Demikian pula para pemirsa di rumah, sahabat Anida TV, bila ingin mendapatkan kitab ini bisa menghubungi bagian dakwah Yayasan Hidayahul Fitrah di kantornya, kantor Yayasan Hidayahul Fitrah. Kita langsung mulai halaman 14. Jadi kita loncatin dulu muqaddimahnya, ya, kita loncatin dulu langsung kepada konten kitab. Ta'rifatun daruriyatun. Ta'rifatun daruriyatun. Ta'rifat itu jamak dari ta'rifatun, artinya istilah. Berarti ta'rifat istilah-istilah, daruriyatun penting, istilah-istilah penting. Ta'riful aqidati, definisi akidah. Atau ta'rifat, definisi penting. Ta'riful aqidati, definisi akidah. Al-aqidatu fil lughati, akidah secara bahasa, minal aqdi, berasal dari huruf aqdun, berasal dari kata aqdun, ain, qaf, dal, berasal dari kata aqdun. Wa huwa ar-rabtu, artinya ikatan. Berarti kalau robit yang mengikat, robtun ikatan, wal ibramu penguatan, wal ibramu penguatan, pengokohan, wal ihkamu
Kalau hukmun itu tetap, kalau ihkam berarti penetapan, peneguhan. Watawassuku kokoh, wasyaddu kencang, bikuatin dengan kekuatan, wasyaddu mengencangkan juga bisa, bikuatin dengan kekuatan, watamasuku berpegang teguh, wal murasatu kokoh, wal itsbatu penetapan. Ini makna daripada akdun yang merupakan asal kata akidah. Akidah berasal dari kata akdun, artinya banyak. Bisa robtu, al-ibramu, al-ihkamu, at-tawassuku, wasyaddu biquwatin, watamasuku, wal murasatu, wal itsbatu. Wa minhu dan darinya al-yaqinu keyakinan, wal jazmu kepastian, keyakinan, sesuatu yang diyakini, sesuatu yang dipastikan. Ini makna-makna dari akdun yang merupakan asal akidah. Mungkin sebelum kita lanjutkan, awalnya kita menginformasikan akan membahas satu kitab yang berbahasa Indonesia yang cukup tebal, tapi kemudian kita berpikir biar kita terbiasa dengan bahasa Arab, maka kita pilihkan kitab yang berbahasa Arab dan dengan yang kontennya sangat mendasar. Kita lanjut. Wal aqdu naqidul hilli. Wal aqdu naqidul hilli atau halli. Al aqdu ikatan, naqidu kebalikan, al halli atau al hilli uraian. Jadi kalau misalnya saya ambil tali kemudian digulung-gulungkan, itu namanya al-aqdu, ikatan-ikatan. Saya ambil tali, bayangkan saya ambil tali kemudian saya ikat-ikatkan, ini namanya al-aqdu. Nah, kalau saya lepas, saya urai, itu namanya al-hilli atau al-halli. Jadi aqdu itu kebalikannya dari hallun atau hillun. Wa yuqalu, dan dikatakan, aqadahu aqadahu yaqiduhu aqdan. Ini tasrif istilahi, aqada yaqidu aqdan. Jadi sampai dibahas juga perubahan tasrif yaqidu aqdan. Wa minhu, dan darinya uqdatul yamini. Kita mengenal istilah uqdatul yamin, ikatan sumpah. Wan nikahi, ikatan nikah, akad sumpah, akad nikah, berasal dari kata yang sama, yaitu aqdun. Orang bersumpah berarti terikat, orang nikah berarti terikat. Tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana. La yu'akhidhukum, Allah tidak menyiksa, la yu'akhidhukum, tidak menyiksa kalian, Allahu Allah, billahwi, dengan senda gurau,
fi aimanikum, di dalam sumpah-sumpah kalian, walakin, dan tetapi, yu'akhidukum, menyiksa kalian, bima, dengan apa, aqadtum, yang kalian pastikan, yang kalian ikatkan, al-aimana, sumpah-sumpah. Mungkin Bapak bisa pinjam kitabnya dulu biar bisa ngikutin. Dipinjemin dulu, nggak ada kitabnya Pak. Ya, biar bisa ngikutin. Jadi dalam Al-Quran disebutkan istilah akdun, ya, akdun, ikatan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 89 ini, la yu'akhidukum, tidak menyiksa kalian, Allah billahwi, dengan senda gurau, fi aimanikum, di dalam sumpah-sumpah kalian. Sumpah dengan senda gurau berarti sumpah yang tidak diikatkan, sumpah yang tidak diikatkan, sumpah yang tidak dipastikan, sumpah yang tidak diteguhkan. Maka Allah tidak menyiksa karena memang dihukumi bukan sumpah. Walakin, akan tetapi, yu'akhidukum, Allah menyiksa kalian, bima aqadtum, dengan apa yang kalian teguhkan, kalian ikatkan, kalian kokohkan, al-aimana, sumpah-sumpah. Jadi sumpah yang dipandang sumpah adalah sumpah yang memang kalian kokohkan, tetapkan, kuatkan, ikatkan. Ini menjelaskan kalimat akdun yang merupakan asal kata dari akidah. Wal aqidatu, dan akidah, al hukmu, hukum, alladhi, yang la yaqbalu asyakka fihi. Al hukmu, hukum, alladhi, yang la yaqbalu, tidak menerima, asyakka, keraguan-raguan, fihi, di dalamnya, ladai mu'taqidihi, pada sisi orang yang mengakidainya. Apa bahasa terjemah bebasnya? Pada sisi pemilik akidahnya. Mu'taqid ini kan isim fa'il, isim fa'il dari i'taqada. I'taqada, i'taqidu, i'tiqadan, mu'taqadan, fahuwa mu'taqidun. Saya ulangi lagi, wal aqidatu, dan akidah, al hukmu, hukum, alladhi, yang la yaqbalu, tidak menerima, asyakka, keraguan-raguan, fihi, di dalamnya, ladai mu'taqidihi, pada sisi pemilik akidahnya. Wal aqidatu fiddin, dan akidah di dalam agama, ma, apa, yuqsadu, dimaksudkan, bihi, dengannya, al-i'tiqadu, keyakinan, dunal amali, bukan amalan, tanpa amalan. Ka'aqidati wujudillahi, seperti akidah adanya Allah, wa ba'thir rusuli, dan pengutusan rasul-rasul, pengutusan, kalau diterjemah bebas, diutusnya rasul-rasul. Wal jam'u, dan jamaknya, aqaidu, jamak dari akidah adalah aqaidu. Jadi ini akidah secara bahasa, suatu hukum yang tidak menerima keraguan-raguan pada sisi orang yang meyakininya, pada sisi pemilik akidah tersebut. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Namanya saja akidah, sesuatu yang dipastikan, sesuatu yang dikokohkan, yang seseorang terikat dengannya, ya, yang seseorang terikat dengannya, maka tidak menerima keraguan-raguan. Dan yang dimaksud akidah di dalam agama kan begitu ya, karena akidah kan secara bahasa apapun yang seseorang terikat namanya akidah. Sesuatu yang seseorang terikat dengannya namanya akidah. Nah, yang dimaksud akidah di dalam agama adalah keyakinan dalam hati,
Al-i'tiqadu keyakinan dunal amali, bukan amalan. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud dengan akidah, seperti keyakinan dalam hati tentang adanya Allah, tentang pengutusan rasul-rasul, dan jamaknya itu aqaid. Jadi kalau kita membaca aqaid itu adalah bentuk plural, bentuk jamak dari akidah. Wa khulasatuhu, kesimpulannya, wa khulasatuhu, kesimpulan, khulasah, kesimpulannya. Bawa pulpen ya, langsung ditulis di bukunya ya, langsung ditulis di bukunya. Wa khulasatuhu, dan ringkasannya, ma apa, aqoda, meyakini, al insanu manusia, alaihi atasnya, qalbuhu hatinya, jaziman, dengan memastikan, bihinya, dengan memastikannya, ma apa, aqoda, meyakini manusia, alaihi atasnya, qalbuhu hatinya, jaziman, dengan memastikan, bihinya, dengan memastikannya, fahu aqidatun, inilah akidah, inilah akidah, sesuatu yang hati manusia terikat dengan memastikannya, karena memang tidak menerima keraguan. Disebut akidah, nggak ada keraguan. Inilah akidah, fahuwa aqidatun, sawaun, sama saja, haqqon, apakah ia hak, ambatilan, atau dia batil. Jadi secara bahasa tidak membahas akidah itu hak atau batil, nggak dibahas, karena secara bahasa sesuatu yang hati seseorang terikat dengannya tanpa ada keraguan, sesuatu yang seseorang terikat dengannya dengan memastikannya tanpa ada keraguan, maka hak atau batil tidak dibahas. Baru sekarang secara istilah, secara syariat ya, secara syariat. Kalau kita, sebelum kita lanjut, kalau kita ngambil tali, kita ikat-ikatan di tangan, ini tangan diikat-ikat oleh tali, maka namanya al-aqdu, ikatan. Kalau kebalikannya al-hillu atau al-hallu, diurai. Nah, akidah itu yang terikat, sesuatu yang terikat, sesuatu yang seseorang terikat dengannya dengan memastikan keraguan. Hak atau batil nggak dibahas, yang jelas itulah akidah. Wafil istilahi, dan secara istilah, secara syariat, hiya, yaitu al-umuru, perkara-perkara, allati, yang, yajibu, wajib, ayusaddiqa, untuk mempercayai, bihanya, al-qalbu, hati. Hiya, yaitu al-umuru, perkara-perkara, allati, yang, yajibu, wajib, ayusaddiqa, untuk mempercayai, bihanya, untuk mempercayainya, al-qalbu, hati, wa tatma'inna, dan tenang, ilaiha, kepadanya, an-nafsu, jiwa, hatta takuna yakinan, hingga menjadi keyakinan, sabitan, yang kokoh, la yumazi juha, yang tidak mencampurinya, roibun, keraguan, wala yukhalituha, dan tidak mencampurinya, syakun, keraguan. Ini secara syariat, perkara-perkara yang hati wajib mempercayainya, jiwa tenang dengannya, sehingga merupakan keyakinan yang kokoh, yang tidak mencampurinya keraguan. Atau al-imanul jazimu, iman yang pasti,
alladzi yang la yatatarraqu tidak mengetuk, maaf tidak terketuk ya. Kalau mengetuk kan toroko yatruku. Kalau kita mengetuk pintu tok 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 namanya toroko yatruku. Ana atruku al-baba, saya mengetuk pintu. Makanya palu bahasa Arabnya itu mitrokoh. Bahasa Arabnya palu mitrokoh, alat mengetuk. Kalau la yatatarraqu ini kan faedah mutawa'ah. Faedah mutawa'ah dari taraka yatruku. Ai al-imanu al-jazimu, iman yang pasti, alladzi yang la yatatarraqu tidak terketuk ilaihi padanya syakkun keraguan. Ladai mu'taqitihi pada sisi pemilik akidahnya. Wajibu dan wajib ayakuna mutabiqon sesuai lil waqi dengan realita. La yaqbalu syakkan walau dhannan, la yaqbalu tidak menerima syakkan syak keraguan, walau dhannan dan tidak pula dhon dugaan. Fa illam yasil al-ilmu ila darajatil yakinil jazimi la yusamma aqidatan. Fa illam yasil, jika tidak sampai al-ilmu pengetahuan ila darajatil yakini sampai pada derajat yakin al-jazimi yang pasti la yusamma aqidatan, maka tidak dinamai akidah. Sesuatu yang seseorang ragu-ragu itu enggak dikatakan akidah. Sesuatu yang seseorang meragukan maka juga tidak dikatakan akidah. Akidah itu harus ilmu. Jadi kalau tingkatannya begini, kalau di dalam ilmu usul tingkatannya begini, yang paling rendah namanya jahil, di atasnya namanya waham, di atasnya waham namanya syak, di atasnya syak namanya dhon, di atasnya dhon namanya ilmu. Surabaya, Jawa Timur apa Jawa Tengah? Jawa Timur. Dan tahu, yakin, pasti itu namanya ilmu. Kita pergi misalnya suatu ketika bertemu turis, do you ever listen Surabaya? Pernah dengar Surabaya? Yes, Surabaya saya dengar. Jawa Tengah atau Jawa Timur? Iya, mana ya? Pokoknya Jawa dah. Nah itu berarti sudah di atasnya jahil, karena dia ada gambaran-gambaran. Pokoknya Jawa dah. Tapi kalau kamu tahu Surabaya, nggak pernah tahu. Itu namanya jahil. Jadi nggak ada gambaran belas, itu jahil. Kalau ada gambaran dikit-dikit itu waham. Di atasnya waham itu syak, 50-50. 50-50. Di atas syak namanya dhon. Di atasnya dhon namanya ilmu. Jadi akidah itu adalah ilmu yang menghantarkan kepada keyakinan yang pasti. Surabaya itu Jawa Timur. Allah itu ada. Malaikat itu berwujud, berzat. Dan kita yakin, betul yakin persis, namanya akidah. Namanya akidah. Tapi kalau ada keraguan-keraguan, namanya bukan akidah. Namanya bukan akidah. Nah, saya ulangi lagi, fa illam yasil al-ilmu ila darajatil yaqini al-jazim, jika tidak sampai al-ilmu suatu pengetahuan ya. Al-ilmu di sini arti ilmu secara bahasa ya, bukan ilmu secara istilah usul, bukan secara usul yang saya sebutkan tadi, bukan. Fa illam yasil al-ilmu, jika tidak sampai wawasan ini kepada derajat keyakinan al-jazim yang pasti, la yusamma aqidatan, tidak dinamai akidah. Wa summiya aqidatan, dan dinamai akidah, li'annal insana ya'qidu alaihi qalbahu. Summiya aqidatan, dan dia dinamai akidah, li'annal insana, karena sesungguhnya manusia
yaqidu alaihi, mengikatkannya, qalbahu, pada hatinya. Jadi suatu wawasan yang dia tahu, dia ikatkan dengan hatinya sehingga menjadi suatu keyakinan yang pasti, namanya akidah. Jadi wawasan tersebut dia ikatkan pada hatinya, gak menerima keraguan-raguan. Kalau masih ada keraguan-raguan bukan dikatakan akidah. Jadi akidah itu la yumazijuhu raibun wala yukhalituhu syakkun. Gak mencarinya keraguan-raguan. Wal aqidatul islamiyatu, dan akidah islamiyah. Ya, kalau tadi kan akidah secara syariat. Sekarang akidah Islam itu apa? Yaitu al-imanul jazimu, keimanan yang pasti bi rububiyatillahi ta'ala, dengan atau tentang rububiyah Allah, wa uluhiyatihi, uluhiyahnya, wa asma'ihi wa sifatihi, asma dan sifatnya, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, hari kiamat, wal qadari, dan takdir, khairihi wa syarihi, baik dan buruknya, wasairi ma thabata min umuril ghaibi, dan yang lain-lain apa yang sabit dari perkara-perkara gaib, dan lain-lain perkara yang sabit, yang jelas ada nasnya namanya sabit, yang jelas ada nasnya namanya sabit. Wasairi, dan yang lain-lain ma apa sabata yang sabit min umuril ghaibi, dari perkara-perkara gaib. Wa usuluddin, dan pokok-pokok agama. Wa ma ajma'a alaihi salafus salihu, dan apa yang disepakati. Kalau terjemah bebasnya, dan apa yang disepakati. Kalau terjemah apa adanya, wa ma ajma'a, dan apa yang bersepakat alaihi, atasnya, as-salafus salihu, as-salafus soleh. Wa taslimut tamu, dan berserah diri secara sempurna lillahi ta'ala, kepada Allah, fil amri, di dalam perintah, wal hukmi, dan hukum, wa ta'atu, dan ketaatan, wal ittiba'u, dan mengikuti li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah SAW. Jadi akidah Islamiyah itu apa? Akidah Islamiyah disimpulkan menjadi 4. Yang pertama, keimanan yang pasti tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, dan apapun tidak dirinci satu-satunya, dan apapun yang sabit daripada perkara-perkara gaib, yaitu perkara-perkara pokok-pokok agama yang disepakati oleh as-salafus saleh. Ini satu. Apa itu akidah Islamiyah? Yang kedua, at-taslim at-tam, berserah diri secara sempurna kepada Allah di dalam perintah-perintah dan hukum-hukumnya. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3, wa ta'atu, taat, kemudian wal ittiba, dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah Islamiyah. Jadi secara global dibagi menjadi 4. Yang pertama apa tadi? Keimanan yang pasti tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat, kemudian malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, dan apapun yang sabit daripada perkara-perkara gaib yang para as-salafus saleh bersepakat. Ini satu. Yang kedua apa tadi? At-taslim at-tam, menyerahkan diri secara sempurna terhadap perintah dan hukum-hukum Allah, serta mentaatinya. Ini 2 ya. Jadi 3 saja. Yang ketiga, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya akidah Islam. Kepada perkara-perkara yang pertama, kita ikatan hati kita, yakin rububiyah Allah, yakin
uluhiyah Allah, yakin asma wa sifat, yakin malaikat, yakin kitab, yakin rasul, yakin dari kiamat, yakin takdir baik dan buruknya. Namanya akidah. Dan apapun yang sabit dari perkara gaib, dan apapun yang sabit dari perkara gaib, adanya siksa kubur, nikmat kubur, yakin. Kemudian, dan apa saja yang disepakati oleh ulama salaf bahwa itu perkara akidah, kita yakin. Yang kedua apa? Yang kedua, kita menerima sepenuhnya terhadap perintah Allah dan hukumnya. Kita ikatkan, ini perintah Allah, maka kita terikat sepenuhnya, gak boleh ragu-ragu. Sholat sehari semalam 5 waktu, kita ikatkan sepenuhnya bahwa ini kewajiban. Ini adalah akidah, sholat sehari semalam 5 waktu. Kita ikatkan hati kita percaya betul sholat sehari semalam 5 waktu. At-taslim at-tam fil amri wal hukmi. Dan kita mentaatinya dan mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa mengikuti Rasulullah SAW? Karena apa yang dikatakan Nabi berasal dari wahyu. Maka kita ikatkan hati kita sepenuhnya, itu namanya akidah. Dan gak boleh ada keraguan-raguan. Ketika Nabi mengatakan lelaki memanjangkan jenggot, nah kita yakini sepenuhnya. Nah terus ada kaum muslimin yang dengan hadis ini ragu-ragu, berarti akidahnya masih dipertanyakan kan begitu. Dan surga itu kan derajatnya bertingkat-tingkat. Kemudian cara masuknya juga berbeda-beda. Ada yang dengan segala kemudahannya, bahkan tanpa hisab, tanpa adab. Bahasa kita siapa yang akidahnya 24 karat kan begitu. Yang akidahnya 24 karat. Tetapi kalau kemudian dalam beberapa hal perbuatannya menunjukkan keraguan, padahal akidah itu harus diyakini dan boleh ada keraguan. Nah, wal aqidatul islamiyatu, dan akidah Islamiyah idza utliqat, jika dimutlakkan. Akidah Islamiyah idza utliqat, jika dimutlakkan, fahiya, yaitu aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Kita mendengar kata-kata akidah Islam, kita mendengar akidah Islam, maka ini penyebutan mutlak akidah Islam, maka yang dimaksud adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena di luar ahlus sunnah wal jamaah itu bukan akidah Islam, atau akidah Islam yang sudah berubah-ubah. Akidah Islam yang sudah berubah-ubah. Jadi kalau mendengar kata-kata atau membaca tulisan akidah Islam, maka yang dimaksud adalah aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Li'annaha, karena sesungguhnya dia, hiya al-islamu, itulah Islam. Jadi kalau pengen tahu akidah Islam itu yang mana? Ya yang didakwahkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, itulah akidah Islam. Itulah akidah Islam. Nanti di dalam asma wa sifat misalnya di sana ada akidah Asy'ariyah, ada akidah Maturidiyah. Itu pembahasannya berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan itu yang dimaksud akidah Islam. Bukan itu yang dimaksud dengan akidah Islam. Bagaimana dengan penghuni neraka dari kalangan orang-orang kafir, khulud finnar, selama-lamanya dalam neraka, itu akidah Islam. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah yang dijelas, itu yang dimaksud akidah Islam. Kalau tidak demikian berarti bukan akidah Islam. Nah, jadi li'annaha, saya ulangi lagi ya. Wal aqidatul islamiyatu, akidah Islam, idza utliqat, apabila disebutkan secara mutlak akidah Islam, fahiya, maka dia adalah aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah.
Lianna hiya Islam, karena sesungguhnya dialah Islam. Allahu dinan li ibadihi, yang mana Allah telah meridhoinya sebagai agama bagi hamba-hambanya. Wahia, dan dia aqidatul quruni thalathati al-mufaddalati, akidah 3 generasi yang utama, minas sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau misalnya akidah Islam kemudian yang dinukil Syiah, wah bukan, itu bukan akidah Islam. Kalau mau lihat akidah Islam berarti tengoklah Ahlussunnah wal Jamaah, karena di dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itulah pemahaman yang Allah ridhoi, yang merupakan akidahnya 3 generasi utama, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kalau misalnya kita baca, kan mohon maaf, orang-orang Indonesia, kita sebut langsung orang Indonesia, mengatakan bahwasanya kategori Ahlussunnah wal Jamaah adalah secara fikih bermadhab dengan 4 madhab, dan secara akidah berakidah sebagaimana Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka kalau kita membaca ini tentunya bertentangan. Bagaimana Asy'ariyah, bagaimana Maturidiyah. Jadi mereka menggabungkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, padahal di dalam banyak hal keduanya itu berbeda. Di dalam banyak hal keduanya berbeda, tetapi mereka jadikan satu. Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang secara akidah berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan secara fikih bermadzhab 4 madzhab begitu. Kita tinjau sisi akidahnya, maka berbeda dengan yang kita bahas. Akidah Islam adalah yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidahnya 3 generasi utama. 3 generasi utama tidak memiliki akidah sebagaimana Asy'ariyah dan sebagaimana Maturidiyah. Dan ketika kita menyebut Asy'ariyah, yang dimaksud adalah akidah rumusan Abul Hasan al-Asy'ari sebelum taubatnya dia, tapi dia sendiri secara person sudah taubat, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Walil aqidatil islamiyati, dan pada akidah Islamiyah asma'un ukhra, nama-nama lainnya. Inda ahli sunnati wal jamaati, menurut ahli sunnah wal jamaah, turadifuha, yang menyamainya atau sinonim ya, yang menyamainya atau yang sinonim dengannya. Watadullu 'alaiha, dan menunjukkan atasnya, karena sinonim gitu ya, karena sinonim memiliki kesamaan makna, maka watadullu 'alaiha, yang menunjukkan atasnya. Minha, diantaranya at-tauhid. Jadi nama lain akidah Islam adalah tauhid. Pelajaran tauhid berarti pelajaran akidah Islam. Juga as-sunnah, nama lain akidah Islam adalah sunnah. Juga usuluddin. Kalau pernah mendengar istilah usuluddin, itu yang maksud akidah Islam. Kemudian al-fiqhul akbar, akidah Islam juga disebut dengan al-fiqhul akbar. Juga asy-syariah. Makanya ada kitab asy-syariah, isinya itu pembahasan akidah, yang ditulis oleh Syekh Al-Ajuri kalau nggak salah ya, asy-syariah, karena memang nama lain akidah adalah asy-syariah. Kemudian al-imanu, nama lain akidah juga al-iman. Kenapa ya namanya al-iman ya? Karena akidah itu masalah keyakinan hati ya. Dan iman adalah perbuatan yang terkait dengan perbuatan batin. Meskipun nanti ada pembahasan lebih lanjut apa yang disebut dengan iman. Tetapi untuk secara istilah, akidah Islam nama lainnya adalah al-iman. Hadhihi ashharu itlaqati ahli sunnati ala ilmi al-aqidati. Hadhihi, ini, ashharu, yang paling populer, itlaqati ahli sunnah, penyebutan ahli sunnah, ala ilmi al-aqidah, atas ilmu akidah.
Selesai untuk bab ta'rifatun daruriyatun, definisi-definisi penting. Peran benar darurat gitu ya. Darurat itu artinya mendesak. Ya. IGD, instansi gawat darurat, jadi mendesak. Yang kesana itu orang-orang yang mendesak, penting sekali. Jadi maksudnya ta'rifat daruriyatun, definisi mendesak, definisi yang penting. Sebelum kita membahas lebih lanjut.